أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd. Jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa masih diberkahi dan selalu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala macam nikmatnya, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat waktu luang tentunya. Alhamdulillah, atas izin Allah lah kita masih bisa bertemu di masjid yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang istiqomah menjalankan sunnah dan juga syariat yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah sehat semua, Pak. Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf agak sedikit terlambat tadi karena memang saya berangkatnya dari tempat kita tadi pas waktu azan. Jadi pas Mas Kori telepon tadi saya baru subuhan di Manahan. Nah, karena memang nggak terkejar kemari, saya sholat subuh dulu di Manahan, kemudian baru langsung kemari. Alhamdulillah ala kulli hal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara, metode yang digunakan oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama kita terdahulu dalam rangka untuk menjernihkan, dalam rangka untuk menghapus noda-noda dosa, dalam rangka untuk memuhasabah diri agar hati ini senantiasa sehat, agar hati ini senantiasa mendapatkan suntikan-suntikan iman. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh ulama kita terdahulu adalah dengan cara banyak mengingat kematian. Mengingat kematian bukan hanya sekedar kita mengingat mati saja, tidak. Mengingat kematian yang dimaksud adalah bagaimana kematian tersebut itu betul-betul kita pikirkan di setiap ibadah yang hendak kita kerjakan. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Beliau berkata bahwasannya dengannya kita mengingat mati di setiap ibadah yang hendak kita kerjakan. Contohnya kita sholat, kita anggap sholat itu adalah sholat terakhir kita. Begitu juga ketika kita bersedekah, kita niatkan, kita ingat bahwasanya ini sedekah terakhir kita. Mengingat kematian di setiap ibadah yang hendak kita lakukan, itu yang pertama fungsinya adalah, kata beliau, itu untuk agar niat kita betul-betul senantiasa lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau kita sholat
kita puasa, kita sedekah, apapun itu ibadahnya, kalau kita hadirkan dulu di dalam diri kita bahwasanya ini adalah ibadah terakhir saya, maka satu, ikhlas kita akan terjaga. Yang kedua, kalau kita senantiasa mengingat mati, ini akan berdampak ya dengan apa? Dengan khusyuknya kita beribadah. Kalau kita sholat, kita ingatkan ini sholat seakan-akan sholat terakhir kita, maka kita akan betul-betul khusyuk. Tidak kepikiran lagi mungkin masakan di rumah, gitu ya. Tidak akan kepikiran lagi kepada kita mana kunci mobil tadi ketika sholat. Tidak akan terpikir lagi oleh kita, ya nanti ini kita akan pergi kemana nih hari subuh pagi ini. Inilah luar biasanya kita senantiasa mengingat mati di sepanjang hidup kita. Makanya para ulama dulu ya mengatakan bahwasannya apa? Beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok hari. Ini dalam urusan agama. Sedangkan dalam urusan dunia ya bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maknanya apa? Maknanya ketika kita berhadapan dengan urusan akhirat, itu kita betul-betul hadirkan hati kita bahwasanya ini adalah ibadah terakhir kita. Sehingga apa? Khusyuk itu akan kita raih. Sehingga apa? Ya. Keikhlasan dalam beramal itu akan kita peroleh. Berbeda kalau kita niatnya ibadah itu kita seakan-akan hidup selamanya. Kalau kita seperti itu akan cenderung nanti meremehkan ibadah. Ketika waktu masuk sholat, kalau kita beranggapan ini kita umur kita masih panjang, koseklah sholat jamaah di masjid. Nah ini kita akan mudah ya melonggarkan apa itu namanya ibadah. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita nih Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Aksiru zikra zahimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut kata Rasulullah, yaitu mati. Makanya Rasulullah SAW ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita tercinta itu, ya, beliau masya Allah, karena beliau senantiasa mengingat mati. Beliau sendiri Pak Bu yang memang sudah Allah jamin masuk surga. Beliau SAW sendiri yang Allah jamin sudah Allah ampun semua dosanya. Beliau SAW sendiri yang sudah Allah jamin nanti akan menjadi apa? Imamnya para nabi nanti di surga. Itu saja masih sering mengingat mati. Ya, itu saja masih sering beristighfar kepada Allah. Apalagi kita umatnya yang belum tentu kemana arah kita nanti di akhirat. Ke surga atau ke neraka. Gitu ya. Maka hendaknya kita memang betul-betul sering mengingat yang namanya mati. Agar apa? Kita muhasabah diri. Terus muhasabah diri. Ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan," kata Umar bin Khattab. Cukuplah mati ini sebagai pengingat bagi diri kita. Reminder bagi diri kita bahwasannya apa? Kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Dengan mengingat mati kita akan siap-siap. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan terus mengingat mati kita akan siap-siap. Untuk apa? Menyiapkan bekal yang paling baik nanti di akhirat. Nah, makanya insya Allah pagi hari ini kita akan bahas. Ya, kalau mengingat tentang namanya akhirat. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bercerita tentang dahsyatnya akhir zaman nanti. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang bercerita tentang huru-hara hari kiamat nanti. Tapi yang kita akan singgung di pagi hari ini insyaallah ta'ala adalah bagaimana kita mentadaburi ya, surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Insyaallah sudah pada hafal ya Pak? Insyaallah je. Hafal ya Bu surah Al-Zalzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wah, ini kita sering pakai untuk sholat.
Tapi coba kita renungi betul-betul, maknai betul-betul pada pagi hari ini apa saja yang terkandung dalam surah Al-Zalzalah tersebut dan apa saja tadabbur amal yang kita kerjakan berdasarkan kita bacaannya adalah surah Al-Zalzalah. Gitu ya. Karena apa Bu? Pak, salah satu cara mengingat kematian yang paling sering dilakukan oleh ulama adalah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang akhir zaman nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika nanti aku akan goncang dunia ini segoncang-goncangnya. Wah, Masya Allah. Jadi nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan jadikan bumi ini itu gempa yang luar biasa dahsyatnya di akhir zaman nanti. Jadi tatkala Allah ingin ya menghancurkan bumi dan alam semesta ini, salah satu musibah yang terbesar yang akan Allah kirim adalah berupa gempa. Gempa bumi, Pak. Kita pernah nggak mengalami gempa bumi yang dahsyat, Pak? Bapak-bapak pernah nggak mengalami gempa bumi yang luar biasa dahsyat? Pernah ya? Yang paling gede di Jawa ini gempa apa, Pak? 2010 Bantul. Benar ya? Itu berapa kekuatannya, Bu, Pak? 6,9 skala Richter. Dengan kekuatan 6,9 skala Richter, durasinya sebentar. Hanya 5 menit. Nggak ada malah 5 menit. Oh. Itu menghancurkan luluh lantak apa? Jogja. Dan juga dampaknya sampai ke Solo. Saya pribadi, Pak, mengalami gempa yang kekuatannya 8,9 skala Richter. Tsunami Aceh. Itu tidak semenit, 2 menit, Pak. 10 menit. Makanya saya sampai sekarang dengan gempa itu masih agak trauma. 10 menit. Bagaimana rasanya kita digoyang sama Allah begitu dahsyatnya. Ya. Pada saat itu saya masih kelas 3 SMP. Ketika Allah datangkan gempa sebelum air tsunami datang, itu durasinya kurang lebih 8 sampai 10 menit. Goncangannya luar biasa, Bu, Pak. Ya. Dengan dua mata saya sendiri, saya menyaksikan bangunan-bangunan kiri kanan rumah-rumah di samping rumah saya itu hancur satu persatu. Bukan hanya itu, tanah itu naik. Ya, tanah itu naik sehingga apa? Banyak jalan-jalan aspal itu yang hancur. Terbelah tanah itu, Pak. Saking dahsyatnya gempa sebelum tsunami. Ya. Nah, gempa yang Allah datangkan di hari kiamat nanti berkali-kali lipat lebih besar daripada gempa di Aceh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Allah. Kita akan goncang, hari di mana kami akan menggoncang, mengirim gempa ke bumi dengan gempa yang sangat luar biasa dahsyatnya. Saking dahsyatnya Allah menggambarkan dalam surah ya Al-Qari'ah. Sampai-sampai apa? Allah cabut gunung-gunung itu. Saking dahsyatnya gempanya, Allah akan mencabut pasak bumi kita ini, yaitu berupa gunung. Ketika Allah sudah mencabut gunung, Masya Allah, kan dalam surah Al-Qari'ah ya, gunung-gunung itu bertebangan ibarat apa? Ibarat kapas. Begitu ringan. Ini luar biasanya gambaran hari kiamat nanti, Pak. Gempanya bukan sekedar gempa kayak di Aceh saja, tidak. Bahkan gunung copot. Kalau sudah pasak bumi dilepas, subhanallah, maka dunia ini sudah kehilangan yang namanya daya gravitasi. Sehingga apa? Masya Allah, kita pun ikut berterbangan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kata Allah, menggambarkan begitu dahsyatnya lagi gempa bumi nanti. Itu semua isi perut bumi akan keluar, kata Allah. Baik itu apa? Laharnya, baik itu apa? Batu-batuannya, baik itu apa? Timahnya, baik itu apa? Ya, minyak buminya. Oh, yang sekarang lagi naik BBM gitu ya.
Esok nggak ada lagi BBM, gratis. Keluar langsung dari tanah. Menandakan apa? Dahsyatnya gempa nanti di akhir zaman. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita umatnya. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat? Bahwasanya tanda kiamat Allah itu akan datang nanti adalah semakin banyaknya gempa di muka bumi. Sekarang Masya Allah Pak, kita tidak terasa saja, tapi BMKG itu mencatat Pak. Setiap tahun ada gempa di Indonesia ini lebih dari 300 kali dalam setahun. Kita tapi nggak terasa. Gempa-gempa kecil mungkin ya. Tapi kalau di Jepang sana, oh luar biasa. Sering sekali terjadi gempa. Ini menandakan apa? Bumi ini sudah tua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bumi ini sudah tua. Bumi ini sudah lelah melihat apa? Kemaksiatan terus dilakukan di atasnya. Sehingga bumi ini bergejolak. Maka nantikan sajalah kalau sudah banyak terjadi gempa di muka bumi, kata Rasulullah, tunggu kiamat sudah makin dekat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya proses bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti. Maka kalau kita perhatikan betul-betul, hayati betul-betul ayat ini, Masya Allah. Gitu ya. Kita akan betul-betul sadar bahwasannya apa? Kita tidak lama di muka bumi ini, Pak. Sedikit lagi, ya, tidak akan lama. Saking dahsyatnya tadi apa lanjutannya? Wa qalal insanu malaha. Manusia pada saat itu kaget, shock. Ngopo dengan bumi ini? Kenapa dengan bumi? Kok begitu dahsyat gempanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, maka hancurlah lebur apa-apa yang ada di muka bumi ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, nanti kata Rasulullah SAW, jarak antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua itu jaraknya selama 40 kata Rasulullah. Maka Abu Hurairah bertanya, 40 jam kah ya Rasulullah? Aku tak tahu pasti kata Rasulullah. 40 hari kah Rasulullah? Aku tidak tahu pasti. 40 tahun kah ya Rasulullah? Aku tidak tahu kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan nanti jarak antara sangkakala pertama ditiup ketika Allah lulu lantakkan bumi ini, kemudian Allah akan ganti bumi yang baru. Itu jaraknya sekitar 40 Rasulullah menggambarkan. Kita tidak tahu 40 jam kah, 40 hari kah, apa 40 tahun. Nanti kata Rasulullah setelah itu Allah akan perintahkan untuk meniup sangkakala kedua. Yang mana Allah akan ciptakan kembali bumi dan Allah akan bangkitkan kita kembali. Ya. Ibaratnya Allah menumbuhkan tanaman-tanaman di muka bumi. Jadi nanti akan ada dunia baru, Bu, Pak. Akan ada bumi baru, akan ada langit baru. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari di mana kami akan mengganti bumi ini yang mana dia bukan seperti bumi sekarang. Bumi yang baru. Was samawat, langit-langit juga akan demikian. Langit-langit akan kami ganti dengan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Hari di mana itu adalah semua umat manusia dikumpulkan hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Pak, Bu, setelah bumi ini hancur, Allah akan ciptakan bumi yang baru. Inilah yang disebut dengan hari kiamat nanti. Inilah yang disebut dengan padang mahsyar. Kita tinggal menunggu antrian kemana kita masuk. Surga atau neraka. Cuma dua pilihannya. Nggak ada di tengah. Ya, surga atau neraka. Nah, ketika bumi diciptakan kedua kali ini, itu bumi sudah berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Hari di mana bumi itu akan bicara. Bumi akan bicara. Kalau sekarang bumi belum bisa bicara ya jamaah yang dimuliakan Allah. Bumi sekarang masih memendam rasa. Bumi sekarang masih menyimpan unek-unek dalam dirinya.
Nanti ketika diciptakan bumi yang baru, bumi bisa ngomong. Bumi bisa ngomong. Ya. Bi anna rabbaka auhalaha, semua itu atas izin Allah. Apa yang dimaksud bumi ngomong? Rasulullah SAW bersabda mengambarkan ayat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna akhbaroha, nanti bumi itu akan menyampaikan kabar kepada Allah. Apa kabarnya? Antashhada ala kulli abdin au amatin. Bumi nanti Pak, ketika diciptakan yang baru, bumi nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Setiap hamba, baik itu laki-laki dan perempuan, apa saja yang mereka kerjakan di muka bumi, ya, hari ini jam sekian, waktu sekian, ngapain saja, itu bumi akan bersaksi, Pak. Masya Allah. Hari ini, hari Ahad misalnya, tanggal berapa sekarang, Pak? Tanggal berapa? 18 September. Hari ini tanggal 18 September jam sekian. Itu Mas Kori sedang duduk di Masjid Ngalimun. Itu bumi akan saksi. Hari ini jam sekian, waktu sekian, naik mobil apa? Itu bumi akan berkata nanti. Ridwan Muharsa sedang ngapain saja. Masya Allah Pak Bu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bumi akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Kita selama di dunia itu ngapain saja. Ridwan itu waktunya jam sekian-sekian sedang bermaksiat misalnya. Itu akan dikatakan oleh bumi. Apa yang dia lakukan. Sehingga Pak, semua umat manusia tidak akan bisa menyimpan rahasia. Ini Pak yang harus kita perhatikan betul-betul. Bu. Jadi bumi itu sekarang nyimpan dia. Bumi itu sekarang nyimpan memori. Kalau bahasa kita sekarang apa? Jejak digital. Bumi itu sekarang sedang merekam kita ini. Nanti di akhirat nanti wallahu ta'ala alam gimana bumi akan tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rekaman kita nanti di muka bumi. Selama 60 tahun kita ngapain saja. Itu tidak akan luput satupun. Bumi akan bersaksi. Seumur hidup kita ngapain saja. Kaki ini kemana saja melangkah. Ke tempat yang baik atau ke tempat yang buruk. Kaki ini kita gunakan kemana saja. Motor itu kita gunakan kemana saja. Itu sampai nomor plat motor itu nanti bumi akan bersaksi. AD sekian gitu ya. Iya luar biasa. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'maluhum. Nanti di padang mahsyar itu Pak Bu, kita akan dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala menonton amalan kita. Nanti akan dipertontonkan semua. Ridwan Muharsa ini dulu di bumi. Jadi semuanya akan dilihatkan oleh Allah. Satu persatu. Bayangin luar biasanya. Berapa jumlah manusia dari mulai Nabi Adam sampai umat terakhir nanti. Berapa banyak jumlah manusia akan Allah sidang satu persatu. Ini luar biasa Bu. Di padang mahsyar nanti apa kata Rasulullah SAW? Kita ini akan dibangkitkan sesuai amalan kita. Ada yang dibangkitkan nanti dengan berjalan seperti biasa. Ada yang dibangkitkan dengan penuh cahaya. Ada yang dibangkitkan dengan mengendarai kuda. Ada yang dibangkitkan nanti dengan mengendarai kendaraan yang mewah. Ada juga nanti yang dibangkitkan dengan berjalan di atas wajahnya. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, gimana bisa manusia jalan dengan wajahnya? Apa jawaban Rasulullah? Maha suci Allah yang menciptakan manusia kaki untuk berjalan. Nanti di akhirat Allah akan bisa lebih berkehendak menciptakan manusia berjalan dengan mukanya. Nanti manusia akan berjalan tatkala itu matahari dekat sekali kata Rasulullah SAW dengan ubun-ubun kita. Maka Abu Hurairah juga bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Bukannya matahari itu kalau didekatkan sedikit ke bumi akan hancur bumi ini? Lah ini kok bisa di atas kepala kita? Apa jawaban Rasulullah? Maha suci Allah yang mana bisa menjaga bumi dengan matahari. Nanti juga di hari kiamat Allah akan buat kulit kita lebih tebal dari kulit biasanya di muka bumi. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa merasakan betapa panasnya matahari. Baru matahari Pak. Belum api neraka. Makanya kata Rasulullah SAW, kulitnya penghuni neraka itu tebalnya setebal gunung Uhud.
Kulitnya penghuni neraka setebal gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud, Bu? Pak, yang umroh. Yang sudah pernah umroh, tahu gunung Uhud. Gunung Uhud itu kan pegunungannya luar biasa itu. Besarnya. Nah, itu kulit dia penghuni neraka setebal itu. Maka tidak heran kalau Allah bisa menciptakan matahari di atas kepala kita. Macam-macam nanti bentuk orang di padang mahsyar itu. Ya, makanya Rasulullah SAW beri kita kisi-kisi. Kalau kita mau selamat nanti di padang mahsyar ada 7 golongan tentu ya. Sudah hafal Bu Pak? Ini sering hadisnya kan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Kalau kita pengen selamat di padang mahsyar, coba kita jadi salah satu dari 7 kelompok tadi. Imam yang adil. Ya, yang kedua apa? Manusia yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa-apa larinya ke masjid. Ada masalah larinya ke masjid. Salat minta pertolongan sama Allah. Ya, salat 5 waktu hatinya condong ke masjid. Tutup jualannya, tutup dagangannya, langsung ke masjid. Ini orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga, orang yang hidup untuk beribadah kepada Allah. Isi hidupnya itu hanya ibadah. Bahkan kerjanya pun ibadah. Kalau dia niatkan untuk mencari ridho Allah. Yang keempat, orang yang saling mencintai. Bapak cinta sama ibu. Cintanya ini bukan sekedar cinta. Berpisah karena Allah, bertemu juga karena Allah. Cintanya dilandasi cinta karena Allah. Begitu juga sesama saudara semuslim. Ya, tapi bukan yang lawan jenis. Saya sama Mas Kori, saya cinta Mas Kori karena Allah. Ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, saya sama Pak Yoyo, sama Pak Darmadi dan bapak-bapak yang lainnya, nggak bisa saya sebut satu persatu. Kita harus melandaskan setiap pertemuan kita itu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina, dia takut. Diajak zina sama seorang janda kaya raya cantik lagi, muda. Wow. Kemudian dia menolaknya karena takut dengan Allah. Ini kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kita belum tentu mampu ya Pak. Belum tentu mampu. Ada cewek yang cantik janda gitu ya, atau istri pejabat kaya gitu kan. Duitnya nggak bisa dihitung ya, sudah 12 digit lebih malah lagi. Ada rumah mewah, tanah di mana-mana. Cantik, masih muda lagi. Ngajak kita untuk selingkuh. Ayo jadi selingkuhanku. Nah, ini belum semua orang mampu menahan. Ya. Nah, ini kalau orang yang mampu menolak, Masya Allah dia akan masuk ke golongan tadi. Yang keenam, orang yang senantiasa sodakoh tanpa pamer. Sampai-sampai diibaratkan tangan kiri tidak tahu apa yang dikasih tangan kanan. Bukan disembunyikan tangan kirinya, bukan. Itu perumpamaan. Maksudnya apa? Bagian tubuh yang paling dekat saja itu tidak tahu. Apalagi orang sekitar kita, apalagi istri kita, anak kita, tetangga kita. Kita sedekah nggak usah cerita. Ya, ada uang sedikit, rezeki sedikit, kita pergi ke tempat orang-orang yatim, anak-anak yatim, fakir miskin, kasih. Ya, jangan difoto, jangan di-share di Facebook, Instagram. Sedekahnya lillah. Ya, jangan diumbar. Sembunyi-sembunyi. Kalau bisa, ya, tidak ada orang yang tahu. Habis sholat subuh, diam-diam kita pergi ke tetangga kita yang memang butuh duit. Kasih duit. Ini Pak, Bu. Tolong jaga rahasia saya. Jangan kasih tahu orang. Ini untuk biaya hidup 1 bulan misalnya. Orang yang sedekah tapi tidak pamer. Dan yang ketujuh, orang yang senantiasa berdoa di tahajud malam hari. Doa, betul-betul doa dia kepada Allah, takut neteslah air matanya. Bukan doa ya ketika lagi rame-rame, tidak. Lagi zikir jamaah gitu, ngelihat kiri kanan kita nangis, kita ikut-ikutan nangis. Ini bukan seperti itu. Ya, menangis itu sendiri dengan Allah. Kalau kita bisa menangis tatkala sendiri, Bu, berdoa kepada Allah, Pak, insya Allah Ta'ala itu kita akan masuk golongan tadi. Ya, itu golongan 7 yang Allah selamatkan di padang mahsyar nanti.
Tambah satu golongan lagi, golongan ke-8. Orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Itu juga nanti akan Allah bangkitkan dengan perumpamaan yang paling sempurna di akhirat. Kita lanjut. Itu tentang kondisi nanti. Bumi akan bicara. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat baik meskipun sekecil biji zarrah, itu juga nanti akan jadi saksi, Allah timbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti juga orang yang melakukan kejelekan walaupun sebesar biji zarrah itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan bagaimana amal kita dari surat Al-Zalzalah tadi. Nah, ini penting, Pak. Jadi kalau baca Quran itu, kalau kita baca Quran, kita harus tahu tadabbur ilmunya dan tadabbur amalnya seperti apa. Tadi kita udah tahu surat Zalzalah maknanya apa, ya kan? Allah mulai dari dihancurkannya bumi sampai nanti dikebangkitkan lagi kita. Kemudian Allah nanti cerita juga tentang ditimbangnya amalan kita. Apa sekarang yang penting yang harus kita kerjakan? Nah, ini perlu dicatat baik-baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kalau seandainya ada musibah, baik itu gempa, tsunami, angin topan, hujan badai, puting beliung, apapun musibahnya, kita senantiasa berdoa. Ini doa yang diajarkan Rasulullah jamaah. Hadis sahih, Imam Nasai meriwayatkan doa ini. Ya, doanya nih kalau mau dicatat bagus. Ya, nanti kalau enggak bisa juga nanti di-share sama Mas Kori nanti di grup atau di kapan. Ada grup Masjid Ngalimun, Pak. Bisa di-share nanti. Kalau mau dicatat sekarang juga saya bacakan ini. Allahumma. Ini dicatat boleh Bu, ibu-ibu yang bawa buku silakan dicatat. Allahumma. Ya Allah, Allahumma. Inni. Ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Khairaha. Aku memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari musibah. Wa khaira ma fiha. Dan kebaikan ketika musibah datang menerjang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma, dan kebaikan apa-apa arsalta bihi, kebaikan atas musibah yang telah engkau datang kirim. Jadi kita memohon kepada Allah, Pak, Bu, terhadap musibah itu 3. Kebaikan sebelum datangnya musibah, kebaikan ketika musibah menimpa, dan kebaikan apa setelah musibah. Itu doanya. Jadi kita meminta kepada Allah kebaikan sebelum musibah datang. Jangan sampai musibah menimpa kita. Ketika musibah sedang menimpa, ya ketika sedang ada angin topan betul-betul, atau gempa sedang ada terjadi sekarang, kita doa kebaikan yang ada di dalamnya, agar kita tidak kena musibah, agar keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari musibah tadi. Wa khairu ma arsalta bihi, dan apa-apa yang engkau kirim nanti setelah musibah. Dampaknya setelah gempa besar misalnya, dampaknya setelah tsunami, itu mengharapkan kita kebaikan di sisi Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika. Kemudian kita berlindung, mohon pertolongan Allah, mohon perlindungan Allah, min syarriha, dari kejelekan musibah tadi, dari keburukan musibah yang akan datang. Wa syarri ma fiha, tinggal diganti aja khaira jadi syarri.
wa syarri ma fiha, dan kejelekan ketika musibah sedang menimpa kita. Wa syarri ma arsalta bihi, dan kejelekan ya ketika musibah sudah berlalu. Ini doa sunnah yang diajarkan Rasulullah. Nanti bisa dicatat ya, kemudian di-share. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Ini doanya Bu, Pak. Apapun musibah yang menimpa kita, baik itu kehilangan harta, kehilangan keluarga, ya, ataupun musibah yang menimpa kita berupa cobaan bencana alam. Apapun, sebesar apapun, sekecil apapun musibah, biasakan ucapkan doa ini. Itu yang pertama yang harus kita amalkan dari surat Al-Zalzalah. Yang kedua, apa lagi yang harus kita amalkan, Pak? Yang kedua adalah kita tanamkan betul dalam diri kita. Kita tanamkan betul dalam diri kita bahwasannya kemana kaki berpijak, kita tanamkan dalam diri kita, Pak, Bu, kemana kita melangkah, kemana kita duduk, di mana kita tidur, kemanapun kita pergi, itu bumi akan bersaksi nanti. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti ini, kita tidak akan mudah melakukan maksiat, ya enggak? Ketika kita hendak lakukan maksiat, bayangi lagi, bumi nanti akan bersaksi. Ketika kita hendak melakukan sebuah kemaksiatan, ya, kita mau ngambil uang orang, bayangin, nanti bumi akan bicara kita sedang ngambil uang orang. Ketika kita hendak mau berbuat maksiat misalnya, nyuri mungkin barang orang, ya, atau kita mau ngambil hak orang lain, ya, tanah kita harusnya sekian, nah ini sebelah sini tanah punya orang lain, nah, kita pengen pindah patokan tanah kita, nah, mikir-mikir dulu, ini tanah kita, sebelahnya tanah orang. Mau parkir juga demikian, parkir mobil, ini haknya rumah kita, nah itu haknya rumah orang tetangga kita. Jangan sampai mobil kita menutupi jalan tetangga kita misalnya. Kalau kita parkir motor, mobil, kita akan mikir-mikir, ini kena nggak orangnya? Ini tersinggung nggak tetangga kita ya? Nanti bumi akan jadi saksi. Ya, ketika kita menyakiti saudara kita dengan perkataan kita, ya, kita ingat baik-baik lagi, bumi akan menjadi saksi. Kalau bisa seperti itu, Pak, insya Allah Ta'ala kita tidak akan mudah terjatuh dalam maksiat. Yang muda-muda misalnya lagi dalam keadaan sendiri, mau nonton yang jorok-jorok misalnya, ingat langsung, wah, kalau saya nonton sekarang bumi akan lihat nanti. Allah akan lihat, bumi akan jadi saksi saya nonton film-film porno misalnya. Bapak-bapak juga demikian, yang sedang di rumah sendiri, di kamar sendiri, buka HP, sekarang mudah sekali. Ketika mau lihat gambar wanita yang tidak menutup auratnya, mana ibu nggak ada nih, kosong nih, saya mau lihatlah cewek lain gitu ya. Nah, ingat-ingat dalam diri kita, bumi akan bersaksi, maka kita akan tidak akan bisa melakukan maksiat. Kita akan ingatkan diri kita. Hati-hati Ridwan. Hati-hati Ridwan. Allah ya akan jadikan bumi nanti bersaksi. Begitu juga ketika hendak melakukan kebaikan, kita akan tahu, insya Allah kalau kita kerjakan kebaikan, bumi akan menjadi saksi.